Pelecehan seksual dialami seorang perempuan berinisial LR di Desa Batu Jajar Barat, Kabupaten Badung Barat, Jawa Barat. Korban yang tengah berjalan tiba-tiba dipegang bagian vitalnya oleh seorang pria. Mirisnya tindakan yang tidak beradab itu diunggah di media sosial hingga membuat keluarga geram. Lantaran terlanjur viral, keluarga korban serta keluarga pelaku pun dipanggil aparat Polsek Batu Jajar untuk proses mediasi. Dari mediasi tersebut diketahui pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Hal tersebut dibuktikan dengan surat diagnosis dari pihak berwenang yang dibawa pihak keluarga pelaku. Pelaku yang saat ini memang sudah ada di Mako Polsek Batu Jajar. Kemudian perlu diketahui bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan dan ini dibuktikan oleh ada surat jalan cuti. Sementara akibat pelecehan tersebut, korban kini mengalami shock dan trauma. Agar kasus serupa tak terulang, warga diimbau lebih waspada saat berjalan di luar rumah dan segera meminta bantuan orang sekitar bila ada tindakan pelecehan. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Dua orang ibu rumah tangga di kota Cimahi, Jawa Barat harus berurusan dengan pihak berwajib. Pasalnya, dua wanita berinisial NK dan PSR ini terlibat kasus penipuan investasi bodong berkedok arisan online. Kedua tersangka menjaring para korbannya melalui platform media sosial Instagram yang telah ditautkan link aplikasi pesan singkat. Guna menarik peminat pada aplikasi pesan tersebut, kedua tersangka sering mengunggah rentetan pemenang agar calon korban percaya. Berdasarkan penyelidikan, baru ada 3 laporan polisi dengan 8 orang korban yang mengalami kerugian hingga 400 juta rupiah. Saat ini penyidik masih melakukan pengembangan, mengingat ada lebih dari 200 orang yang telah menjadi member arisan online. Pada saat korban masuk ke dalam link tersebut, sudah masuk ke dalam jaring jurangnya laba-laba. Ya, jadi tidak bisa keluar, kemudian ditawari, diiming-imingi dengan keuntungan yang variatif. Oke, untuk kemenangan sendiri ya berapa itu? Bervariatif, Pak. Mulai dari 1 juta sampai 10 juta. Itu menangnya? Iya, betul. Kalau transfernya? Transfernya sesuai kesepakatan. Misalkan 10 juta, saya jual 8 juta, kadang 7 juta. Atas perbuatannya, kedua tersangka akan dijerat pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman pidana 4 tahun kurungan penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat menyisakan duka bagi keluarga korban. Salah satunya keluarga Osima Yukari, pramugari yang hilang diduga menjadi korban kebakaran di Glodok Plaza. Mobil putih milik pramugari Osima Yukari menjadi saksi bisu. Terakhir kalinya Osima terlihat setelah dilaporkan hilang. Keluarga pun tak kuasa menahan tangis saat melihat mobil Osima dievakuasi petugas gabungan dari lantai 7 Glodok Plaza. Dari dalam mobil ditemukan karcis masuk ke dalam Glodok Plaza pada Rabu 15 Januari 2025 pukul 18:43 menit. Jadi kami memang belum fokus untuk kendaraan. Nah, karena sudah viral di TikTok tentang kendaraan mobil Osima itu, sehingga kami takut ada yang pihak-pihak yang tidak berkepentingan, sehingga kami harus secepatnya untuk melakukan evakuasi. Jadi sebelum kejadian Ima itu bertiga dengan salah yang catat di situ. Dia habis main langsung bertiga naik ke sini. Habis itu kita nggak ada info sama sekali. Kemudian kita tahu viral itu. Tak hanya keluarga Osima Yukari, keluarga pramugari Indira Seviana Bella juga menantikan keajaiban. Lebih dari sepekan hingga kini Indira belum juga ditemukan. Keluarga terakhir berkomunikasi pesan singkat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat sebelum kebakaran. Ya, sambil menunggu keajaiban dari Tuhan, apapun hasilnya nanti ya kita terima dengan ikhlas. Hingga hari ke-8 pencarian terus dilakukan. Kamis yang kemarin petugas menemukan kembali potongan anggota tubuh.
Total 12 kantong jenazah ditemukan dan dievakuasi ke Rumah Sakit Polri. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kebakaran lagi. Hampir setiap hari peristiwa kebakaran terjadi di ibu kota ini. Kali ini kebakaran meludeskan sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Kandang Sapi, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur. Buru bang, dikirim bang, pemadam bang. Warga yang panik berusaha memadamkan kobaran api dengan air dan peralatan seadanya. Beruntung, dalam waktu singkat petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung menjinakkan si jago merah. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan pengerahan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Naas dalam peristiwa ini, 1 orang penghuni rumah yang menderita penyakit stroke tewas terbakar di lantai 2 karena tidak bisa menyelamatkan diri. Satu rumah, tapi 2 lah. Penyebabnya sendiri? Penyebabnya dari arus pendek. Arus pendek sendiri. Berapa unit yang diterjunkan petugas? Diterjunkan dari sektor 6 aja ada 6 unit. Untuk korban sendiri Pak, ada korban jiwa? Korban cukup 1 orang. Jenis kelamin sendiri apa korban? Laki-laki. Umur 37 tahun. Bertanggung jawab pihak polisian. Diduga api berasal dari korsleting listrik yang berada di platform lantai 2 rumah tersebut. Jasad korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan otopsi. Kebakaran juga terjadi di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Jumat sore. 10 kios yang berada di pinggir Jalan Marta Dinata, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, ludes dilalap si jago merah. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan kios. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun akibat peristiwa ini menimbulkan kemacetan panjang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Peristiwa perampokan dengan modus berpura-pura sebagai petugas lapangan yang mendatangi rumah warga kembali terjadi. Kali ini 2 pemuda yang mengaku petugas PLN memperdaya warga lansia di rumahnya di Komplek Taman Deli Johor, Deli Serdang, Sumatera Utara. Setelah meyakinkan tuan rumah sebagai petugas lapangan PLN, kedua pelaku memperdaya korban dan mencuri uang 1,5 juta rupiah serta emas 55 gram. Kasus serupa juga terjadi di Surabaya. Pasangan lansia yang tinggal di Jalan Ahmad Yais, Surabaya menjadi korban perampokan dengan modus pelaku mengaku sebagai petugas PDAM. 2 orang pelaku membagi tugas, 1 berpura-pura mengecek meteran, 1 orang lainnya menyelinap dan mencuri emas batangan seberat 1 kg, senilai lebih dari 5 miliar rupiah. Dengan maraknya perampokan modus ini, maka masyarakat khususnya warga lansia diminta lebih waspada dan lebih teliti dalam memeriksa petugas lapangan yang datang ke rumah. Jangan dipersilakan masuk dulu sebelum menunjukkan surat tugas dan identitas resmi, serta jika diperlukan hubungi instansi bersangkutan untuk mengecek kebenarannya. Petugas mengevakuasi jasad seorang pemuda yang ditemukan tewas di perumahan Villa Bintaro Indah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Sejumlah warga melihat korban terlibat cekcok dengan seorang pria. Namun pelaku meneriaki korban maling dan langsung menyerang dengan senjata tajam. Korban yang sempat meminta pertolongan kembali dianiaya pelaku hingga tersungkur. Korban pun tewas dengan luka senjata tajam di sekujur tubuh. Usai kejadian, warga langsung membawa korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Terus ditanya kan, emang benar maling? Kata dia, nggak tahu, saya nggak tahu apa-apa. Karena dia bilang nggak tahu saya digebugin, kata dia gitu. Dia udah buaran darah duduk di situ, ketusuk di sini di kanan kiri. Ini udah banyak darahnya. Kini pihak kepolisian dari Polres Tangerang Selatan masih menangani kasus tersebut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Dian Yudianto alias Dian 21 tahun, warga Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka Belitung, tak bisa berkutik saat polisi menemukan dirinya bersembunyi di kolong tempat tidur saat digerebek Puser Polres Bangka.
Pelaku ditangkap polisi lantaran melakukan pencurian rumah kosong hingga korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Barang-barang yang dicuri pelaku yakni 4 unit AC, keramik, mesin las besi, televisi, kulkas, hingga mesin mobil truk. Saat diringkus, pelaku baru saja usai mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Dari rumah pelaku, polisi juga menemukan paket sabu berukuran besar, 4 buah timbangan digital beserta alat hisapnya. AC lo berapa kali? AC, lihat dulu AC. AC kakek siapa? AC ku sendiri. Gak sendiri. AC jual kemana? AC ada di sini Pak, jual di luar Pak. Di luar mana? Mana? Ku jual lewat forum lewat itu online Pak. Hingga kini pelaku masih dilakukan pemeriksaan di Mapolres Bangka terkait kasus pencurian dan narkoba. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Muhammad Maulana, iNews melaporkan. Info cerdas dan menghibur datang dari wilayah Batang, Jawa Tengah nih. Usai dilanda banjir, warga di Duku Sidorejo Cigandu, Desa Klidang ini bergotong royong membersihkan lingkungannya dengan cara brilian. Dengan menggunakan kayu panjang yang diikat dan ditarik sebuah mobil, pekerjaan membersihkan lumpur pun menjadi lebih mudah dan cepat. Bravo nih para warganya, Anda layak dapat bintang. Puluhan perahu karet dan kapal nelayan dikerahkan dalam upaya pembongkaran pagar laut yang membentang di Tanjung Kait, Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran melibatkan 750 personel gabungan dari TNI Angkatan Laut, Bakamla, Polair hingga nelayan. Target pembongkaran di hari keempat sejauh 5 km, setelah sebelumnya sekitar 9 km rangkaian bambu sudah dibongkar dan ditargetkan semua akan selesai 9 hari ke depan. Sementara para nelayan akan memanfaatkan bambu bekas pagar laut. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral sebuah video yang memperlihatkan seorang polisi di Jambi yang memainkan sirine strobo bukan dalam kondisi darurat saat berada di dalam mobil patrolinya. Akibat ulahnya, pelaku yang diketahui sebagai Bribda MHI, anggota Polres Merangin Angin bagian Sabara, terpaksa harus berurusan dengan Propam Polres Merangin. Berdasarkan penyelidikan, video Bribda berusia 23 tahun memainkan sirine itu direkam 1 tahun yang lalu, yaitu 24 Mei 2024. Saat ini, Bribda MHI ditempatkan di ruangan khusus atau patsus di Polres Merangin selama masa pemeriksaan. Waduh, ini sih namanya iseng-iseng membawa sengsara dan... Balumba. Sejumlah nelayan ini berusaha menolong 2 ekor lumba-lumba yang terdampar di pinggir pantai Desa Wates, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Mamalia laut ini pertama kali ditemukan nelayan setempat, berada di area parkir perahu yang tengah bersandar. Lantaran kondisinya masih sehat, para nelayan segera mengevakuasi 2 lumba-lumba ke tengah laut. Proses evakuasi tidak menemui kendala, lantaran air laut sedang pasang sehingga lumba-lumba mudah diarahkan. Diduga 2 ekor lumba-lumba yang terdampar di pinggir pantai Desa Wates ini masih belia dan ditinggal indukannya. Terkait penemuan satwa dilindungi tersebut, nelayan setempat telah melaporkan kejadian ini ke petugas Polair Polres Pasuruan Kota. Syukur alhamdulillah ikan tersebut sama warga sudah dievakuasi ke tengah kurang lebih 300 meter dan sampai saat ini informasinya ikan tersebut sudah berada di tengah. Petugas Polair Polresta Pasuruan meminta nelayan tidak menangkap, apalagi membunuh mamalia laut tersebut, karena lumba-lumba termasuk satwa dilindungi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaga Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, tahukah Anda momen penting apa yang terjadi pada 24 Januari 2001? Tanggal 24 Januari 2001 menandai sejarah baru di Indonesia ketika perayaan Tahun Baru Imlek 2552 pertama kali ditetapkan sebagai hari libur nasional. Kebijakan ini tak lepas dari peran mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Saat itu Presiden Gus Dur mengeluarkan Kepres nomor 6 tahun 2000 tentang pencabutan Impres nomor 14 1967 pada 17 Januari 2000. Pencabutan aturan tersebut menjadikan masyarakat Tionghoa mendapatkan kebebasan lagi untuk menganut agama, kepercayaan, dan adat istiadatnya. Selain itu, warga Tionghoa bisa merayakan upacara-upacara keagamaan seperti Imlek, Cap Gomeh, dan sebagainya secara terbuka. Kemudian pada 19 Januari 2001, Menteri Agama RI mengeluarkan keputusan nomor 13 tahun 2001 tentang penetapan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional. Sebelumnya, perayaan budaya Tionghoa sempat dihentikan dan tidak boleh berkembang sepanjang zaman Orde Baru. Presiden Soeharto mengeluarkan Impres nomor 14 tahun 1967 tentang pembatasan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina pada 6 Desember 1967. Instruksi tersebut menetapkan seluruh upacara keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa hanya boleh dirayakan di lingkungan keluarga dan dalam ruang tertutup. Namun seiring gerakan reformasi pada 1998, setelah jatuhnya rejim Orde Baru, etnis Tionghoa di Indonesia bisa bernapas lega. Perayaan Imlek yang sempat dilarang kini resmi boleh dirayakan masyarakat Tionghoa di Indonesia. Dan Imlek sebagai hari libur nasional bertahan hingga hari ini.